Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kenikmatan berupa sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Yang kedua, salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kelak kita dipertemukan di yaumil akhir berada di bawah bendera atau naungan Nabi Agung Muhammad SAW. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini atau tepatnya pada hari ini, Bu Guru akan memberikan materi maksama yang antara lain membahas mengenai tata tertib di lingkungan sekolah, termasuk nilai-nilai yang harus diterapkan dan norma-norma yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Mohon disimak baik-baik ya anak-anakku. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini antara lain tentang tata tertib, tentang nilai, tentang norma, dan tentang penjelasan tata tertib di MTS Riyadatul Ulum Kunir. Baiklah, langsung kita ulas mengenai pengertian dari tata tertib itu sendiri. Mohon disimak baik-baik ya anak-anakku semuanya. Tata tertib adalah satu peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dan bersifat mengikat. Tata tertib madrasah adalah seperangkat aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang secara organisasi hal tersebut mengikat setiap komponen madrasah, baik itu siswa, guru, kepala madrasah, maupun perangkat madrasah yang lain, agar tujuan yang telah ditetapkan oleh madrasah bisa tercapai. Pengertian nilai di sekolah. Nilai sebagai konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar siswa mengenai hal-hal yang harus mereka anggap penting dalam kehidupan, terutama dalam lingkungan sekolah. Secara umum, nilai juga dapat diartikan sebagai hal-hal mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Contoh nilai di sekolah. Jadi contoh nilai yang harus dilakukan di sekolah atau nilai-nilai yang diterapkan di sekolah itu seperti apa saja. Pertama, berlaku sopan kepada yang lebih tua, baik kepala sekolah, guru, staf, TU, karyawan, satpam, ataupun tamu. Contoh nilai yang kedua, menghargai yang lebih muda seperti adik kelas. Jadi nanti meskipun kalian sudah naik ke kelas 8, kalian kemudian memiliki adik kelas yang kelas 7, maka sikap yang perlu ditanamkan adalah kalian tetap menghargai adik kelas. Kemudian contoh nilai yang ketiga, yakni mengajukan pertanyaan dengan bahasa yang sopan saat tidak memahami materi yang diajarkan. Jadi ketika di kelas kalian ingin bertanya tentang materi yang kurang paham, maka bisa disampaikan dengan cara yang sopan. Kemudian, tidak menyontek saat ulangan, ujian, ataupun kuis. Kemudian contoh nilai selanjutnya, menghargai guru yang mengajar dengan cara tidak ribut, tidak mengobrol, tidak tidur, tidak main, dan selalu memperhatikan materi yang diajarkan dengan baik. Contoh nilai yang selanjutnya, menjunjung tinggi kejujuran dalam bergaul dengan sesama dan tidak melakukan hal yang merugikan teman sendiri seperti memfitnah teman, mengejek teman, ataupun membuli kalau bahasanya sekarang, dan tidak membeda-bedakan teman. Kemudian manfaat nilai di sekolah. Tentunya nilai itu memiliki manfaat yakni dapat dijadikan petunjuk arah bersikap dan bertindak, pengontrol sikap dan tindakan siswa, serta memotivasi para siswa untuk menuju arah tindakan yang positif dan dinilai baik oleh lingkungan sekitar. Nah, kemudian kita masuk pada pengertian norma di sekolah. Pengertian norma di sekolah ya.
Norma di sekolah dipahami sebagai aturan yang berlaku di dalam lingkungan sekolah yang disertai sanksi bagi siswa yang melanggar aturan tersebut. Sanksi dapat berupa teguran, denda, maupun hukuman fisik. Nah, kemudian kita pun perlu mengetahui apa manfaat norma di sekolah. Jadi, dengan adanya norma, kita dapat mengerti tindakan apa yang pantas dilakukan dan tindakan seperti apa yang mestinya tidak pantas untuk dilakukan. Kemudian contoh norma di sekolah. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. 3. Tidak merokok di lingkungan sekolah. 4. Tidak berkelahi. 5. Berpakaian rapi. Dan tidak terlambat berangkat sekolah. Kemudian kita masuk pada materi tentang tata tertib di MTS Riyadhatul Ulum. Jadi ini lebih mengerucut tentang seperti apa tata tertib yang diberlakukan di MTS Riyadhatul Ulum, yang mana kita sebagai anggota sekolah wajib mentaatinya. Ya. Bab 1 tentang kewajiban siswa. Terdapat 20 pasal yang berisi tentang kewajiban selama menjadi siswa di MTS Riyadhatul Ulum Kunir, seperti masuk sekolah pukul 7, berdoa dan tadarus setiap pagi, mengikuti jamaah sholat duhur, mengikuti upacara bendera, memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau ketentuan pada harinya ya, mengikuti ekstrakurikuler wajib, dan sebagainya. Kemudian bab yang kedua, tadi sudah kita ketahui kewajiban-kewajiban siswa, maka di sini juga kita akan bahas tentang hak-hak yang bisa diperoleh siswa. Berisi 8 pasal yang mencantumkan apa saja yang dapat diperoleh selama menjadi siswa MTS Riyadhatul Ulum Kunir. Di antaranya, menggunakan fasilitas madrasah seperti masjid, perpustakaan, lab komputer, alat-alat olahraga, mengikuti pelajaran, mendapatkan layanan khusus dari wali kelas, guru BK, atau guru mata pelajaran, dan lain-lain. Bab ketiga, tentang kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran dengan tujuan mengembangkan bakat dan minat siswa. Di sini terdapat 5 pasal. Salah satunya wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka khusus atau terutama bagi kelas 7. Bab 4, poin pelanggaran tata tertib siswa. Jadi di sini akan dibahas tentang poin-poin atau berapa jumlah poin yang akan diterima ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap tata tertib yang sudah ditentukan. Klasifikasi A termasuk kategori pelanggaran ringan. Jadi untuk pelanggaran ini berpoin 5 dengan tindakan ditegur. Kemudian klasifikasi B termasuk kategori pelanggaran sedang. Nah, untuk jenis pelanggaran yang ini maka memiliki poin 10 sampai 25 akan mendapatkan tindakan ditegur, ditindak di tempat, disita barang bukti pelanggaran, dan diberikan pembinaan. Kemudian klasifikasi C atau termasuk kategori pelanggaran berat. Nah, jumlah poin yang didapatkan adalah 50 sampai 150 dengan tindakan pemanggilan orang tua dan pembinaan. Bahkan dipersilahkan mengundurkan diri dari madrasah. Bab kelima tentang sanksi pelanggaran tata tertib. Jadi sanksinya apa saja? Maka yang sudah memiliki poin atau yang tadi melakukan pelanggaran dengan bobot poin 5 sampai 40, maka sanksinya adalah dengan adanya teguran dan pembinaan oleh guru atau wali kelas. Saya kira cukup demikian.
Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.